Halo Bapak Ibu semua, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Renungan akhir tahun ini saya buat berdasarkan Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Sesuai dengan bacaan yang berlaku dalam gereja untuk perenungan 31 Desember 2023. Saya mau mulai dengan sebuah cerita. Saya punya seorang teman, kerjanya sebagai tukang parkir. Tanggal 27 Desember saya ke rumahnya untuk selamat Natal. Dia bilang kalau saja hari Natal itu berlangsung setiap bulan, para tukang parkir pasti hidup bahagia. Karena di hari Natal banyak sekali orang yang baik hati dan suka memberi. Ada orang yang parkir mobil dan menyerahkan uang 10.000 sambil bilang kepada tukang parkir kelebihannya adalah hadiah Natal. Dia bilang pemasukan saya pada hari Natal itu lumayan banyak. Beta lihat orang yang sama. Kalau bukan pada hari Natal, dia jarang bayar parkir. Kadang-kadang dia marah-marah waktu tukang parkir datang untuk tagih bayaran parkir. Lainnya fuik sambil bilang, "Sonde ada uang kecil." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita ini memperhadapkan kita dengan sebuah pertanyaan menarik. Bagaimana dengan hidup keagamaan kita setelah perayaan Natal 2025 Desember 2023? Apakah kita masih akan terus membantu hidup orang susah, mengasihi sesama, memaafkan mereka yang bersalah, mengampuni sahabat yang melukai, dan menjadi seperti anak-anak Allah? Ataukah kita akan kembali hidup dalam rutinitas, tidak peduli pada orang susah, dan hanya memikirkan diri sendiri, seperti cerita tukang parkir tadi? Karena tahun 2023 akan diganti dengan tahun 2024, maka semua kenangan 2023 akan kita tutup lalu berakhir. Apakah kita akan tunggu sampai 25 Desember 2024, 1 tahun lagi baru kita kembali mengasihi dan memaafkan? Apakah begitu kehidupan yang dikehendaki Allah menurut kesaksian Injil? Hari ini kita menutup buku harian 2023 yang kita miliki. Halaman-halaman terakhir buku itu kita isi dengan cerita tentang perayaan Natal. Karena tahun 2023 akan segera berlalu, apakah terang yang kita terima dan rayakan di Natal 25 Desember baru-baru juga akan ikut berlalu? Dan kita memasuki tahun 2024 tanpa membawa terang, atau kita terus hidup dalam kegelapan? Di Natal kita bernyanyi, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Apakah karena 2024 akan menggantikan 2023, maka terang itu tidak perlu kita bawa sebagai pedoman hidup memasuki Januari, Februari, Maret, dan April? Mari kita ingat Bapak Ibu, pekerjaan pertama yang Tuhan lakukan saat menciptakan langit dan bumi adalah menghadirkan terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Bapak Ibu, rasa aneh ketidak? Karena di hari keempat Allah kembali menciptakan benda-benda penerang. Bahkan 2 buah sekaligus. Yang besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam. Sudahkah pernah bertanya, mengapa setelah menciptakan terang di hari pertama, Allah masih lagi menciptakan benda-benda penerang di hari keempat?
Bukan hanya satu buah, tetapi dua buah. Mengapa Allah sangat boros dan obral dalam menghadirkan terang? Jawabnya jelas. Gelap itu menakutkan. Gelap itu kondisi yang bakal melahirkan kejahatan. Kejadian 1 berkata, bumi itu belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Allah tidak ingin bumi dikuasai gelap. Allah membenci kejahatan yang merajalela. Dan itu sebabnya Allah tidak bersikap irit. Ia mau di mana-mana ada terang. Allah merindukan melihat manusia berjalan di dalam terang. Dan yang luar biasa, Allah bukan hanya menciptakan terang dan menempatkan benda-benda penerang. Di tiap generasi, Allah membangkitkan orang-orang baik untuk membentuk badan atau lembaga agar merawat kehidupan dalam terang. Di Indonesia, lembaga itu bernama kepolisian, kehakiman, KPK, otoritas jasa keuangan, lembaga anti rasuah, corruption watch, dan lain-lain sebagainya. Di banyak tempat dalam kota, terutama yang sering rawan kriminalitas di waktu malam, pemerintah menaruh lampu penerang. Masyarakat lega kalau lewat di jam malam, rasa takut berkurang. Tetapi beberapa waktu kemudian lampu itu dipadamkan. Ada saja orang yang tidak ingin tempat mereka beroperasi itu digusur, gara-gara di situ ditaruh benda-benda penerang. Ini juga yang terjadi dengan apa yang ada dalam dunia. Allah menciptakan terang, Allah membuat benda-benda penerang, Allah mengangkat orang-orang yang mengawasi terang. Tetapi ada saja kekuatan yang mencoba membuat terang yang Allah ciptakan itu pudar, bahkan padam. Maka sampailah kita pada peristiwa Natal. Waktu itu kita sama-sama bernyanyi, hai lihatlah di Efrata terang besar turunlah. Allah yang adalah terang mengingat dunia yang gelap. Sang pencipta terang masuk ke dalam kegelapan dunia. Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ini pernyataan yang sulit kita pahami. Mengapa? Kita lihat dalam kenyataan sehari-hari. Seorang pejabat publik dicopot dari jabatannya karena skandal keuangan. Skandal dan pencopotan itu justru berlangsung saat umat merayakan datangnya terang. Di hari Natal, terang yang sejati telah datang ke dalam dunia dan kegelapan tidak menguasainya. Begitu kata Yohanes 1 ayat 5. Tetapi kegelapan masih muncul di berbagai lini kehidupan. Masih banyak bagian dalam dunia yang belum mengenal terang. Masih dikuasai kegelapan dan manusia berpesta pora dalam kegelapan dan dosa-dosanya. Terang yang sejati sudah datang. Itu berita utama dalam peristiwa Natal. Terang yang bercahaya di hari Natal mengusir kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lalu pertanyaannya ialah, mengapa sesudah Natal masih ada kegelapan dan masih banyak orang yang melakukan kejahatan? Termasuk di dalamnya orang-orang yang menyambut datangnya terang pada hari Natal. Yohanes 8 ayat 12-20 memberikan jawaban yang sangat konkret. Terang itu datang untuk mengusir kegelapan. Tetapi tidak semua orang yang menerima terang sebagai kekuatan, pembaharuan, pengubah dan pembersih. Ada orang yang lebih suka menerima terang sebagai bahan diskusi, terang sebagai pokok perdebatan, dan terang sebagai materi untuk uji kecerdasan.
Terang dipakai bukan sebagai senjata melumpuhkan kegelapan yang ada di dalam diri. Sebaliknya, terang dijadikan sebagai anak panah untuk membidik kehidupan orang lain. Ini yang Yohanes tunjukkan. Orang-orang yang mendengar pemberitaan Yesus tentang dirinya sebagai terang, bukannya memberi diri untuk hidup di dalam terang. Mereka justru mengajak Yesus berdebat tentang sah tidaknya pengajaran Yesus itu. Agustinus, seorang bapak gereja abad keempat, berkata, "Tidak ada gunanya seorang hidup di dalam terang kalau dia terus menutup matanya." Ada juga orang yang menyambut terang tetapi tidak dipakai menurut maksud Allah, melainkan untuk maksud pribadi, yaitu membenarkan diri sendiri. Artinya terang dipakai untuk menyoroti hidup orang lain, bukan untuk memeriksa diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam hati, dan membersihkan motif-motif pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mereka memakai terang menurut bacaan tadi adalah untuk menghakimi menurut ukuran manusia. Dalam Mazmur 119 ayat 105 kita membaca hal berikut. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Maksud Tuhan Allah memberikan kita terang yang ilahi, yaitu Yesus Kristus, adalah untuk menerangi kaki saat berjalan, untuk menunjukkan bahaya dan cobaan-cobaan yang bakal mengganggu kita di sepanjang jalan kehidupan. Terang juga berguna untuk menolong sesama manusia melihat hal-hal yang baik yang harus dipilih dan hal-hal buruk atau negatif yang perlu dijauhi atau dihindari. Terang bukan silet untuk menguliti orang lain, menjelek-jelekkan mereka atau membunuh mereka. Tapi terang itu seperti vitamin yang memberi kekuatan dan keberanian bagi kita untuk melakukan hal-hal baik. Di Natal 2023, kita semua membuka hati untuk menyambut terang Tuhan dan mempersilahkan Dia berdiam dalam hati kita. Besok, tahun 2024, sudah akan menggantikan 2023. Keputusan sekarang ada di tangan kita. Akankah kita pakai terang yang kita terima di hari Natal untuk menyakiti orang lain? Ataukah untuk membuat kita makin mengasihi, makin kudus, dan makin berbela rasa? Tuhan menolong kita sekalian.